Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat planter seluruh Indonesia. Sekarang kita sudah sampai di lokasi kebun sawit kita, sawit abal-abal. Kita akan mengecek langsung ke lokasi bagaimana keadaan sawit abal-abal kita sekarang yang berumur 4 bulan tanam. Nah, gimana kawan pendapatnya tentang sawit ini? Tolong komentarnya juga nanti di kolom komentar kalau masih ada kekurangan. Ini dia kondisi sawit abal-abal kita yang berumur 4 bulan. Nah, ini sudah lumayan besar bonggolnya kawan. Kita lihat itu bonggolnya, umur 4 bulan, cukup subur. Itu cuma lahan ini kawan masih belum terisi penuh, masih ada yang kosong. Nah, lahan ini sawitnya kita bersihkan piringannya, jangan sampai banyak rumputnya. Kalau banyak rumputnya kita bersihkan lagi supaya bonggolnya cepat besar, pertumbuhannya cukup bagus kalau piringannya selalu dibersihkan kawan. Itu. Nah, kalau yang sebelah sini umur 3 bulan kawan. Yang sebelah sini umur 3 bulan. Khusus sebelah sini. Nanti kita akan jelaskan bagaimana itu cara merawat sawit dan kunci bertani sawit dan kunci dasar sawit itu apa. Faktor-faktor bertani sawit itu supaya bisa sukses itu apa. Nanti kita akan jelaskan kawan. Itu kawan. Kita lihat dulu. Yang ini baru 3 bulan ini sudah sebesar ini kawan. Lahannya ini tanah mineral. Tanah mineral yang bagus. Kawan. Lahannya ini. Lahan mineral tipe tanah nomor 1. Bisa dikatakan tipe tanah nomor 1 kawan. Nah, kalau di sebelah sana itu tanah kita juga kawan. Cuma masih belum kita tanam. Ada juga pohon karet. Nanti kalau kita sudah punya bibit sawitnya yang kita semua itu sudah besar, nanti kita tanam juga. Pohon karetnya akan kita tebang. Sekarang kita lihat-lihat dulu keadaan tanaman sawit di sini. Nah, nanti kita jelaskan kunci sukses bertani sawit itu dan pemahaman tentang sawit itu kawan. Kita harus paham. Ini umur 3 bulan kalau yang sebelah sini. Nah, kemarin beli bibit sawit ini bisa dikatakan sama yang punya itu bilangnya lonsum, tapi nggak ada sertifikatnya. Cuma katanya saja bibit lonsum, tapi tidak ada sertifikat. Ini bibit umur 3 bulan tanam. Bibit sawitnya waktu ditanam di saat polybag itu umur 11 bulan. Ada juga yang 10 bulan. Itu lahan kita. Nah, bibit sawit abal-abal. Di belakang sana itu belum juga kita tanam. Di belakang sana masih belum kita tanam juga. Rencananya itu kita tanam PPKS 239 kawan, khusus bibit unggul. Kalau yang di belakang sana sama yang di sebelah sana juga. Nah, yang di sebelah sana yang ada pohon sawit itu kita akan tanam juga bibit unggul. Di belakang sini masih kosong lahannya, belum kita bersihkan. Tapi kalau yang di sana sudah kita bersihkan kawan. Coba kita lihatlah. Ini dia penampakan sawit abal-abal kita. Kalau yang di sebelah sini umur 4 bulan kurang lebih lah.
4 bulan. Ini juga umur 4 bulan. Nah, sawit abal-abal yang kita tanam, yang katanya bibit lonsum, tapi tidak tahu kejelasannya. Kita coba rawat saja sampai berbuah, kita lihat nanti hasilnya bagaimana hasilnya, nanti kita akan lihat. Nah kawan, di belakang sini lahannya masih kosong. Ini bibit 4 bulan setelah tanam kawan. Masih banyak lagi ke sana. Kita lihat di lahan yang kosong di belakang. Nah kawan, belakang sini itu lahan kosong, masih belum kita tanam. Nanti rencananya bibitnya kalau sudah besar kita akan tanam juga kawan. Bibit unggul PPKS 239. Oke, kita lanjut ke pondok dulu, nanti kita lanjutkan. Oke kawan, kita lanjutkan lagi. Ini dia penampakannya bibit abal-abal kita kawan. Sebenarnya kawan ya, bertani sawit itu tergantung, pertama tergantung lahan. Kita lihat dulu lahannya. Kalau lahannya itu mineral, tidak berpasir dan tidak berbatu, cocok kita tanam bibit abal-abal. Hasilnya pasti bagus kawan. Cuma kekurangannya nanti buahnya buah batu, tidak buah tenera. Buahnya itu buah dura. Itu kelemahannya kawan. Cuma kalau hasil pasti bagus. Kuncinya di lahan yang tidak berpasir dan tidak berbatu. Nah, dan juga tidak berbukit. Dan juga ini harus ada sungai, tempat mengalirkan airnya supaya tidak terendam. Kalau mau tanam bibit abal-abal, pasti bagus kawan. Tidak akan tidak bagus, pasti bagus. Itu kuncinya. Yang kedua, kita rawat dengan sepenuh hati. Kenapa saya bilang kita rawat dengan sepenuh hati kawan? Soalnya kita kan zaman modern ini, kita tanam bibit sawit abal-abal, terus kita buka YouTube, buka media sosial. Di sana, di luar sana itu banyak yang berbicara, oh bibit abal-abal tidak bagus, bibit abal inilah itulah, tidak berbuah, apa segala macam. Saya berani bilang itu bohong. Bibit abal-abal bisa berbuah kawan, bukannya tidak berbuah, bahkan bisa bagus, bisa keliling. Cuma asal tahu teknik dan kuncinya. Itu dengan kita rawat sepenuh hati. Kenapa saya bilang lagi, kembali lagi, kita rawat sepenuh hati. Soalnya kalau kita merawat kebun sawit tidak sepenuh hati, pertama, walaupun kita punya modal, kita malas beli pupuk. Itu kawan, kita punya modal tapi kita pasti malas beli pupuk karena kita takut bibit sawit kita itu tidak akan berbuah lah, inilah tidak bagus, itulah. Padahal tidak, pasti berbuah. Cuma kuncinya lagi yang kedua, yang ketiga. Yang kedua kan harus dirawat sepenuh hati supaya kita semangat merawat dan semangat memupuk supaya bisa berhasil dan hasilnya maksimal. Bibit unggul sekalipun tidak dirawat dengan baik tidak akan berbuah maksimal, saya jamin. Saya sudah ada melihat kebun seperti itu. Di daerah saya ada kawan. Jadi kita jangan berpikir oh bibit abal-abal tidak bagus. Jangan berpikir seperti itu kawan. Nah, yang ketiga kuncinya, kita beli sawit abal-abal itu memang orang bilang 50% tenera, 25% dura, dan 25% lagi pisipera. Benar. Cuma misal kita beli bibit 200 butir atau 300 butir atau 300 pokok dari penangkar yang bibit abal-abal, kita pilih, jangan kita tidak pilih. Kita lihat yang mana rekomendasinya yang bisa ditanam, itu yang bisa ditanam di lahan dan akhirnya nanti bisa berbuah bagus. Kita lihat pertama bonggolnya,
dari kemekaran pelepahnya. Itu kita lihat. Jangan kita pilih bibit sawit sudah tahu jantan ditanam, ya jelas hasilnya tidak akan bagus. Misalnya kita menyemai, beli yang bungkusan itu 250. Masa kita tanam semua 250? Jangan, kita harus afkir dulu. Di pembibitan di afkir dulu. Bibit unggul pun masih ada afkirnya. Ya kawan, bukan saya berarti di sini kita mengajak kawan-kawan itu membeli bibit abal, bukan. Bukan berarti seperti itu. Memang bibit unggul lebih bagus dari abal-abal, cuma janganlah kawan yang di luar sana menganaktirikan bibit abal-abal. Itu memang kalau bibit abal-abal saran saya jangan tanam di gambut, jangan tanam di lahan berpasir, jangan ditanam di lahan yang berbatu. Itu saja. Kalau abal-abal dia pasti banyak kekurangannya kalau di situ. Tapi kalau di tanah mineral, tidak berpasir, tidak berbatu, silahkan kawan. Kalau di lahan gambut, berbatu, berpasir, lebih baik saran saya pilih bibit unggul kawan. Nah, cuma saya di sini menerangkan, banyak orang bilang sawit abal-abal itu tidak bagus lah, inilah, itu bohong. Berani saya katakan bohong. Bibit abal-abal kalau kita bisa seleksi, bisa kita pilih dengan baik dan bagus, pasti akan berbuah maksimal juga. Tidak ada istilahnya 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun buahnya mengecil, tidak ada kawan, bohong itu. Saya ada buktinya. Semakin sawit ini sama kawan, semakin dia besar, semakin dia tinggi, buahnya akan semakin besar. Cuma banyak tandannya itu pasti berkurang. Sama jenis sawit apapun sama. Nah, yang membuat dia tidak akan bisa besar buahnya itu kalau tidak dipupuk. Sawit unggul pun tidak dipupuk tidak akan maksimal kawan. Semakin tua anjlok juga itu produksinya kawan. Itu saya terapkan. Itu ya kawan, ingat, kita beli bibit misalnya dari penangkar kan sekian ribu, kita pilih 300. Dari sekian ribu itu kita enak milihnya, cari yang potensinya yang bagus kawan. Insya Allah hasilnya pasti maksimal. Itu kalau bibit abal-abal. Sama bibit unggul pun pasti ada afkirnya. Jadi yang menanam bibit abal-abal saya sarankan harus dipupuk, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan tidak akan menghasilkan kawan, sayang uang yang kita keluarkan. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Kalau ada salah dan kurangnya masih tolong komen ya, agar bisa saya perbaiki lagi. Kalau ada sarannya tinggalkan di komentar, nanti saya akan bahas lagi apa yang kekurangannya dan apa yang harus kita bahas lagi. Silahkan tulis di kolom komentar kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit seluruh Indonesia. Semangat bertani sawit.